Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk, maka saya akan coba buatkan video tutorial awal yang semoga saja dengan adanya video ini beberapa pertanyaan bisa terjawab. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buka server browser maksud saya. Kemudian seperti sudah disampaikan dulu, buat sebuah folder bernama server kurikulum merdeka yang di dalamnya ada file nama guru. Selanjutnya kita buka tab baru, kemudian kita buka Gmail, kita tunggu. Nah, di sini ada dua file kiriman dari saya bernama update master aplikasi monitoring. Sebenarnya file ini sama dengan yang dulu, cuma untuk menghindari salah copy dan lain sebagainya, maka saya beri tambahan kata update ini untuk membedakan saja nama filenya. Baik, langkah pertama kita buka kedua-duanya, baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Kemudian kita buka yang Google Sheet. Kemudian untuk email ini kita tutup. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kita setting dulu Google Formulirnya. Jadi secara default setiap kita membuat Google Form otomatis akan dibuatkan spreadsheet baru. Nah, di sini ada dua file, yaitu file update master aplikasi monitoring IKM berbentuk Google Form dan satunya adalah berbentuk spreadsheet. Jadi dua file ini harus dihubungkan. Bagaimana caranya nanti kita sampaikan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah Google Formulir ini sudah disetting sedemikian rupa dan nantinya akan terkoneksi dengan spreadsheet ini. Nah, setelah menerima kiriman ini, jangan lupa langkah pertama adalah lakukan penyalinan baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Nah, pengalaman kemarin banyak yang belum di copy langsung melakukan pengeditan, sehingga file yang ada di saya pun ikut berubah karena ini langkah membuat salinan terlupakan. Nah, untuk membuat salinan Google Form, barangkali ada yang belum tahu caranya, kita klik titik 3 ini, kemudian buat salinan, kemudian kita beri nama, misalkan nama sekolah, penamaan ini bebas, SMP 4 Majenang. Kemudian jangan lupa ini diletakkan di folder server kurikulum merdeka. Kita pilih, kalau sudah oke, kita klik buat salinan. Baik, setelah tersalin, file aslinya kita tutup. Kemudian yang spreadsheet juga demikian disalin dengan cara sedikit berbeda. Klik file, buat salinan. Kemudian kita beri nama. Untuk penamaan ini bebas Bapak Ibu.
kita pilih buat salinan. Sama setelah ini file salinan jadi, yang aslinya kita tutup ya, sehingga di sini akan ada 3 tab. Ini Google Drive. Kalau kita refresh ya, sudah ada 2 file baru yang baru kita salin. Untuk selanjutnya kita akan setting 2 file ini. Satu hal yang perlu dipahami bahwasanya sekali lagi 2 file ini akan kita hubungkan, sehingga nanti setelah ini jadi mohon untuk tidak diotak-atik, karena perubahan pada Google Form akan berpengaruh terhadap Google Spreadsheet. Kemarin ada kejadian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nyoba-nyoba di setelan ini, setelannya ini dijadikan kuis. Akibatnya apa? Yang tadinya sudah jalan akhirnya menjadi error. Karena apa? Karena hanya klik saja. Ini jadi setelan ini jadikannya sebagai kuis. Ini sebuah pengalaman. Sekali lagi, tolong setelah settingan ini jadi Google Formulir jangan diapa-apakan. Nah, beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan Google Formulir dan dengan adanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengubah gambar header ini? Caranya, bagi yang belum paham mungkin di sini kita klik sesuaikan tema. Nah, kemudian ini ada tulisan gambar diupload, ini kita hapus. Kita hapus. Nah, kalau ingin menambahkan tinggal pilih gambar. Nah, terserah diunggah boleh. Sementara untuk contoh saya pilih di sini. Misalkan ini kita pilih. Ya, ini. Mungkin menjawab pertanyaan mereka yang menanyakan bagaimana cara mengubah header. Untuk selanjutnya di kolom deskripsi ini boleh ditambahkan yang lain-lain. Jadi kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang berkreativitas cukup bagus. Jadi di deskripsi ini diberi keterangan link untuk membuka video dan seterusnya. Dipersilakan. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan di awal, tolong yang di dalam ini jangan diapa-apakan. Jadi contoh ini pertanyaan nama guru. Sebaiknya ini biarkan apa adanya, kecuali bagi mereka-mereka yang sudah paham, sehingga ketika ada mungkin di spreadsheet-nya menjadi tidak terbaca, paham cara menyelesaikannya. Nah, untuk nama guru ini seperti sampaikan di awal, ini namanya jangan mengetik sendiri, maka dia harus pilihan. Tentu saja pilihan yang tepat adalah drop down. Nah, di mana nama-nama guru ini? Kita buka ini. Misalkan ini contoh nama guru di SMP 4. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang di spreadsheet di sheet rekap. Jadi biar sekaligus saya buka. Nah, ini namanya kita copy. Ini contoh untuk namanya kita paste di sini. Kemudian di sini juga kita pastikan. Dan untuk kodenya ini sudah betul. Dan di sini Bapak Ibu, ini contoh untuk gambarnya boleh dikreasi, atau mungkin kalau gurunya hanya sedikit tidak perlu gambar ya tidak masalah. Nah, untuk mengubah gambarnya kita klik ini, kemudian klik di luar yang terseleksi ini, kita klik sehingga akan muncul
titik 3 ini. Kita pilih, kemudian ubah, kita cari filenya. Kebetulan saya sudah mencoba, ini nama guru SMP 4, jadi bentuknya harus gambar. Ya, ini disesuaikan ukurannya, disesuaikan, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, sudah. Ini sekarang tinggal kode guru. Kode guru yang mana? Yang ini. Ini kebetulan sudah ABCD ya ini. Nanti kalau berikutnya monggo ditambahkan, dan catatan untuk nama ini tolong diurutkan sesuai abjad. Jadi A, B, C, D dan seterusnya. Ini kita copy. Kemudian kode guru ini yang awalnya jawaban singkat kita ubah juga menjadi drop down. Sudah. Nah, ke bawahnya ini sudah saya setting, jadi tidak usah diapa-apakan, yang ini biarkan. Kita langsung ke bagian akhir, yaitu ke bagian bukti kegiatan. Di sini bukti kegiatan masih berupa jawaban singkat, kita ubah menjadi upload file, pilih lanjutkan. Ya, untuk ini kalau mau yang belum tinggal diatur, validasi jawabannya, karakternya misalkan 50. Nanti kalau kurang bisa diberi pesan. Ya, jumlah karakter minimal 50. Dan yang ini juga sama. Ya, hanya itu saja. Berarti penyetingan di Google Formulir selesai. Selanjutnya untuk Google Sheet-nya, tadi hanya nama dan kode saja yang perlu diubah. Kemudian nama sekolah disesuaikan. Kemudian yang lainnya, jumlah baris ini disesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang hanya contoh di sini hanya sampai ini, yang di bawahnya dihapus saja Bapak Ibu. Ini dihapus. Ya, sudah. Kemudian yang lainnya kita lihat di progres. Ya, sudah berubah. Nah, ini juga sama. Kalau tidak diperlukan dihapus saja. Langkah ini tidak harus Bapak Ibu, cuma disarankan seperti saja. Baik, berarti langkah berikutnya adalah menghubungkan antara Google Formulir dan Google Sheet-nya. Caranya kita pilih jawaban, kemudian pilih titik 3 ini, pilih tujuan jawaban. Kita jangan buat spreadsheet baru nih, pilih spreadsheet yang ada, kita pilih ini, kemudian kita pilih file ini. Kalau sudah, kita cek. Di sini pasti akan muncul sheet baru. Nah, tergantung ini, tidak harus selalu form responses 2. Tergantung berapa kali kita menautkan. Nah, di sini yang penting adalah pertama, ini sheet respon ini harus dihapus. Namun sebelum dihapus, kita cek di sel L1. Di sini ada sebuah formula. Nah, formula ini kita copy dulu. Kemudian kita copy ke notepad dulu ya. Nah, setelah ini kita lari ke form respon, sama di sel yang sama, yaitu di L1 kita kopikan formula tadi. Ya, muncul kegiatan.
muncul kegiatan ini dari mana, ini di sini. Jadi kalau ingin huruf kecil tinggal diganti saja ini. Kegiatan. Ya, itu saya kira bisa dipahami. Berikutnya adalah kita mengubah form respon ini menjadi sheet bernama respon. Nah, yang ini kita hapus dulu. Hapus. Ini akan berakibat pada sheet kode. Nah, ini menjadi ref, tidak masalah Bapak Ibu. Ini kita ubah dulu. Nah, namanya ini harus persis Bapak Ibu. Respon, tidak boleh yang lainnya. Termasuk kemarin ada kejadian ini ada spasi, tidak mau dia, harus persis. Respon, kita cek di sheet kode, kemudian kita enter ini. Kita enter juga ya. Nah, ini sudah jadi langkahnya sudah selesai, hanya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Kita akan coba satu pertanyaan. Kita akan mencoba mengisi, misalkan namanya Pak Ben, namanya misalkan nama saya saja, nama saya. Nah, di sini saya kodenya W. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, di sini yang akan menjadi acuan adalah kode. Jadi misalkan saya namanya Wartam tapi kodenya misalkan S, maka datanya akan masuk ke Bukarwiti begitu. Jadi jangan sampai salah. Kode kita pilih W, misalkan kegiatannya sesuaikan, misalkan lihat video atau apalah. Misalkan saya pelatihan mandiri. Nah, di sini akan ada modul-modul yang ada, kita pilih misalkan modul M11. Kita pilih berikutnya. Nah, di sini minta bukti untuk dikirim ya. Tambahkan file. Saya ambil sembarang. Jadi file ini adalah file bukti dari teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu. Contoh misalkan dia sudah melihat video, berarti buktinya Pak, bukti dia sudah melihat video berupa screenshot ya. Ini saya misalkan contoh saja, ini sudah mengerjakan pelatihan, kemudian diupload. Nah, selanjutnya hal baru yang dipahami, misalkan ini. Nah ini kalau kurang dari ini ada keterangan jumlah karakter minimal 50. Baik, ini hanya sekedar contoh ya. Ini hanya sekedar contoh. Ternyata masih kurang katanya gitu. Ini hanya sekedar contoh untuk bisa mengirim data. Tetap kurang ya, karakter kurang dari 50. Saya beri, nah sudah, ternyata ini cukup. Kita kirim, kita lihat di sini. Nah, sudah berjalan. Sekarang tanggal 16, kita lihat di rekapnya. Tanggal 16 ini masuk ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengubah tanggalnya ini memang di contoh dari saya tanggal 5 ini tinggal diubah. Misalkan mau mulai tanggal berapa, 15 ya, tinggal diubah ini menjadi 15 ya. Ini otomatis ke belakang menyesuaikan ya, akan berpindah. Nah, untuk bulan ini diatur Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan kurang pas. Di sini kok April ada bulan Mei, disesuaikan. Caranya tinggal ini merge-nya diklik, kemudian diatur menyesuaikan. Ini ketika tanggalnya diubah.
Begitu. Kemudian hal yang lain yang perlu perhatikan, sekali lagi ini kuncinya adalah bukan nama tapi kode. Contoh ini di responnya namanya saya. Sekarang misalkan ini kode guru ini, walaupun saya ngisi nama saya tapi kodenya akan saya ubah. Misalkan kodenya menjadi O, maka akan lari ke Pak Hari. Kita coba, kita ganti O. Nah ini jadi miliknya Pak Hari. Maka perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing, bahwasanya sekali lagi antara nama dan kode itu harus betul-betul sama. Itulah sebabnya ketika di Google Form ini ada gambar kode guru, supaya kalau mereka lupa nggak usah tanya-tanya. Itu. Kemudian bagaimana misalkan seseorang ngirim data yang sama di hari yang sama, ya, di hari yang sama. Contoh saja, syaratnya orangnya yang sama. Ini saya kembalikan dulu Bapak Ibu. Ini tadi nama saya, berarti kodenya adalah W. Nah, saya akan coba kirim kembali atas nama saya. Misalkan pelatihan mandiri, tadi M11, sekarang M12. Berikutnya bukti kegiatannya. Tadi aja upload ininya tadi, kita kirim. Ya, ini sudah masuk ya. Ini kan modulnya beda. Kita lihat di rekap, tidak muncul. Karena apa? Ini dikirim pada tanggal yang sama. Bagaimana kalau kejadian seperti ini? Tinggal diubah saja. Misalkan yang benar yang mana? Misalkan ini harusnya tanggal 15. Ini tinggal kita ubah menjadi tanggal 15. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul tanggal 15 dan 16. Jadi kuncinya memang hanya di tanggal. Dan bisa juga kita tanpa upload pun, kita ini tinggal misalkan di copy begitu. Misalkan ini tanpa mengisi form pun kita bisa. Ini saya copy. Saya akan isi sebanyak 5. Ini tanggalnya saya ubah. Ini tanggal 17. Ini tanggal 18. Tanggal 19. Kita lihat di rekapannya sudah berubah. Nah, kodenya OM tinggal diubah. M12 ini M13. Nah, kita lihat sudah terisi. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak muncul, pengaturannya ada di respon. Kemudian demi keamanan, karena di sini ada kolaborator pengawas, sebaiknya sheet kode ini hidden, disembunyikan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, karena ini termasuk kunci. Kita hidden. Begitu. Ini untuk cara pengisian. Kemudian ketika menghapus, tolong jangan hanya seperti ini dihapus Bapak Ibu, tapi sebaiknya gunakan hapus baris. Hapus baris, di sini otomatis akan hilang. Begitu saya kira Bapak Ibu, tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat link.
Dan kemarin sebenarnya di grup sudah ada yang share, namun ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, mungkin di sini akan saya ulang kembali. Jadi membagi yang diminta adalah bagikan ini ke publikasikan ke web. Jadi saya ulangi caranya, klik file, bagikan, publikasi ke web. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu yang akan dibagikan adalah sheet recap dan progress. Kita copy ininya, ID dari sheet ini. Ini adalah untuk sheet recap, sedangkan untuk progress kita copy. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara share-nya, karena ada beberapa pertanyaan terkait ini. Kita publikasikan ke web. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah ya, yang sudah pernah, nanti di bawah di sini ada dihentikan dulu saja. Mungkin ikuti tutorial ini. Selanjutnya kita pilih, jangan seluruh dokumen, misalkan rekap, kita publikasikan. Linknya ini kita copy. Ini adalah link untuk rekap. Nah, untuk menampilkan dua sheet, sudah banyak keterangannya, kita tambahkan yang progress ini. Karena ini ada dua sheet, maka single kita ubah menjadi double. Ya, ini link ini. Nah, sebelum kita share, perlu perhatikan di sini pengaturannya. Jadi jangan lupa di sini rekap, di sini rekap, maka nanti yang terpublikasikan hanya satu, walaupun di sini sudah double. Maka di sini perlu diperhatikan, diklik ini konten yang kita kecilkan. Nah, di sini yang dicentang bukan hanya rekap, tapi progresnya juga perlu dicentang. Nah, ini jadi posisinya harus seperti ini. Di sini boleh rekap, boleh progres. Yang jelas di sininya rekap, di sini harus rekap dan progres. Kalau di sininya seluruh dokumen seperti sampaikan kemarin, ketika sheetnya di hidden tidak nampak, tapi begitu dimunculkan akan nampak di yang lihat. Ya, ini kita tutup. Kita coba share link tadi itu. Nah, ini sudah muncul dua sheet. Insya Allah kalau kita lihat di sini kan respon ada, tapi di sini tidak muncul. Nah, itu cara membagikannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Namun kalaupun nanti misalkan masih ada permasalahan, silahkan solusinya jadikan saya sebagai kontributor ya, artinya saya diberi akses untuk bisa mengedit data sehingga saya bisa membenarkan manakala ada hal yang belum pas. Tapi insya Allah kalau video ini dipahami dengan baik, apa yang dimaukan dari aplikasi sederhana yang saya buat ini bisa ditangkap. Silahkan Bapak Ibu berkreasi, tidak masalah, tapi dengan catatan Bapak Ibu sudah paham alurnya ya. Jadi tolong kalau sudah jadi seperti tadi, ini jangan diapa-apakan yang bagian bawah ini. Jadi kalau sudah jadi seluruhnya ini jangan diganti-ganti, termasuk di setelan pun demikian, sebaiknya jangan diapa-apakan. Yang bisa dilakukan adalah ini, mengubah deskripsi formulir, boleh, artinya tidak masalah, tapi ketika sudah masuk ke bagian pertanyaan tolong jangan, termasuk misalkan ini Bapak Ibu hapus, kemudian ini walaupun ini nantinya sama
tapi di Google Spreadsheet-nya akan berubah. Itu. Tapi ketika mengubah jenis saja nggak masalah. Jadi jenis yang tadi ini drop down menjadi pilihan ganda dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Itu aja. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk, maka saya akan coba buatkan video tutorial awal yang semoga saja dengan adanya video ini beberapa pertanyaan bisa terjawab. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buka server browser maksud saya. Kemudian seperti sudah disampaikan dulu, buat sebuah folder bernama server kurikulum merdeka yang di dalamnya ada file nama guru. Selanjutnya kita buka tab baru, kemudian kita buka Gmail. Kita tunggu. Nah, di sini ada dua file kiriman dari saya bernama update master aplikasi monitoring. Sebenarnya file ini sama dengan yang dulu, cuma untuk menghindari salah copy dan lain sebagainya, maka saya beri tambahan kata update ini untuk membedakan saja nama filenya. Baik, langkah pertama kita buka kedua-duanya, baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Kemudian kita buka yang Google Sheet. Kemudian untuk email ini kita tutup. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kita setting dulu Google Formulirnya. Jadi secara default setiap kita membuat Google Form otomatis akan dibuatkan spreadsheet baru. Nah, di sini ada dua file, yaitu file update master aplikasi monitoring IKM berbentuk Google Form dan satunya adalah berbentuk spreadsheet. Jadi dua file ini harus dihubungkan. Bagaimana caranya nanti kita sampaikan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah Google Formulir ini sudah disetting sedemikian rupa dan nantinya akan terkoneksi dengan spreadsheet ini. Nah, setelah menerima kiriman ini, jangan lupa langkah pertama adalah lakukan penyalinan baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Nah, pengalaman kemarin banyak yang belum di copy langsung melakukan pengeditan, sehingga file yang ada di saya pun ikut berubah karena ini langkah membuat salinan terlupakan. Nah, untuk membuat salinan Google Form, barangkali ada yang belum tahu caranya, kita klik titik 3 ini, kemudian buat salinan, kemudian kita beri nama, misalkan nama sekolah, penamaan ini bebas, SMP 4 Majenang. Kemudian jangan lupa ini diletakkan di folder server kurikulum merdeka. Kita pilih, kalau sudah oke, kita klik buat salinan.
Baik, setelah tersalin, file aslinya kita tutup. Kemudian yang spreadsheet juga demikian, disalin dengan cara sedikit berbeda. Klik file, buat salinan, kemudian kita beri nama. Untuk penamaan ini bebas Bapak Ibu. Kita pilih buat salinan. Sama setelah ini file salinan jadi, yang aslinya kita tutup. Ya, sehingga di sini akan ada 3 tab. Ini Google Drive. Kalau kita refresh, ya sudah ada 2 file baru yang baru kita salin. Untuk selanjutnya kita akan setting 2 file ini. Satu hal yang perlu dipahami bahwasanya sekali lagi 2 file ini akan kita hubungkan, sehingga nanti setelah ini jadi, mohon untuk tidak diotak-atik karena perubahan pada Google Form akan berpengaruh terhadap Google Spreadsheet. Kemarin ada kejadian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nyoba-nyoba di setelan ini, setelannya ini dijadikan kuis. Akibatnya apa? Yang tadinya sudah jalan akhirnya menjadi error. Karena apa? Karena hanya klik saja. Ini jadi setelan ini jadikan ini sebagai kuis. Ini sebuah pengalaman. Sekali lagi, tolong setelah settingan ini jadi, Google Formulir jangan diapa-apakan. Nah, beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan Google Formulir dan dengan adanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengubah gambar header ini? Caranya, bagi yang belum paham mungkin, di sini kita klik sesuaikan tema. Nah, kemudian ini ada tulisan gambar diupload, ini kita hapus. Kita hapus. Nah, kalau ingin menambahkan tinggal pilih gambar. Nah, terserah diunggah boleh. Sementara untuk contoh saya pilih di sini. Misalkan ini kita pilih. Ya, ini. Mungkin menjawab pertanyaan mereka yang menanyakan bagaimana cara mengubah header. Untuk selanjutnya, di kolom deskripsi ini boleh ditambahkan yang lain-lain. Jadi kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang berkreativitas cukup bagus. Jadi di deskripsi ini diberi keterangan link untuk membuka video dan seterusnya. Dipersilakan. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan di awal, tolong yang di dalam ini jangan diapa-apakan. Jadi contoh ini pertanyaan nama guru. Sebaiknya ini biarkan apa adanya, kecuali bagi mereka-mereka yang sudah paham, sehingga ketika ada mungkin di spreadsheet-nya menjadi tidak terbaca, paham cara menyelesaikannya. Nah, untuk nama guru ini seperti sampaikan di awal, ini namanya jangan mengetik sendiri, maka dia harus pilihan. Tentu saja pilihan yang tepat adalah drop down. Nah, di mana nama-nama guru ini? Kita buka ini. Misalkan ini contoh nama guru di SMP 4. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang di spreadsheet di sheet recap. Jadi biar sekaligus saya buka. Nah, ini namanya kita copy. Ini contoh untuk namanya kita paste di sini.
Kemudian di sini juga kita pastikan. Dan untuk kodenya ini sudah betul. Dan di sini Bapak Ibu, ini contoh untuk gambarnya boleh dikreasi, atau mungkin kalau gurunya hanya sedikit tidak perlu gambar ya tidak masalah. Nah, untuk mengubah gambarnya kita klik ini, kemudian klik di luar yang terseleksi ini, kita klik sehingga akan muncul titik 3 ini. Kita pilih, kemudian ubah, kita cari filenya. Kebetulan saya sudah mencoba, ini nama guru SMP 4, jadi bentuknya harus gambar. Ya, ini disesuaikan ukurannya, disesuaikan, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, sudah. Ini sekarang tinggal kode guru. Kode guru yang mana? Yang ini. Ini kebetulan sudah ABCD ya ini. Nanti kalau berikutnya monggo ditambahkan. Dan catatan untuk nama ini tolong diurutkan sesuai abjad. Jadi A, B, C, D dan seterusnya. Ini kita copy. Kemudian kode guru ini yang awal jawaban singkat kita ubah juga menjadi drop down. Sudah. Nah, ke bawahnya ini sudah saya setting, jadi tidak usah diapa-apakan, yang ini biarkan. Kita langsung ke bagian akhir, yaitu ke bagian bukti kegiatan. Di sini bukti kegiatan masih berupa jawaban singkat, kita ubah menjadi upload file, pilih lanjutkan. Ya, untuk ini kalau mau yang belum tinggal diatur, validasi jawabannya, karakternya misalkan 50. Nanti kalau kurang bisa diberi pesan. Ya, jumlah karakter minimal 50. Dan yang ini juga sama. Ya, hanya itu saja. Berarti penyetingan di Google Formulir selesai. Selanjutnya untuk Google Sheet-nya, tadi hanya nama dan kode saja yang perlu diubah. Kemudian nama sekolah disesuaikan. Kemudian yang lainnya, jumlah baris ini disesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang hanya contoh di sini hanya sampai ini, yang di bawahnya dihapus saja Bapak Ibu. Ini dihapus. Ya, sudah. Kemudian yang lainnya kita lihat di progres. Ya, sudah berubah. Nah, ini juga sama. Kalau tidak diperlukan dihapus saja. Langkah ini tidak harus Bapak Ibu, cuma disarankan seperti saja. Baik, berarti langkah berikutnya adalah menghubungkan antara Google Formulir dan Google Sheet-nya. Caranya kita pilih jawaban, kemudian pilih titik 3 ini, pilih tujuan jawaban. Kita jangan buat spreadsheet baru nih, pilih spreadsheet yang ada, kita pilih ini, kemudian kita pilih file ini. Kalau sudah, kita cek. Di sini pasti akan muncul sheet baru. Nah, tergantung ini, tidak harus selalu form responses 2. Tergantung berapa kali kita menautkan. Nah, di sini yang penting adalah pertama, ini sheet respon
ini harus dihapus. Namun sebelum dihapus, kita cek di sel L1. Di sini ada sebuah formula. Nah, formula ini kita copy dulu. Kemudian kita copy ke notepad dulu ya. Nah, setelah ini kita lari ke form respon, sama di sel yang sama, yaitu di L1. Kita kopikan formula tadi ya, muncul kegiatan. Nah, muncul kegiatan ini dari mana? Ini di sini. Jadi kalau ingin huruf kecil tinggal diganti saja ini. Kegiatan. Ya, itu saya kira bisa dipahami. Berikutnya adalah kita mengubah form respon ini menjadi sheet bernama respon. Nah, yang ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini akan berakibat pada sheet kode. Nah, ini menjadi ref, tidak masalah Bapak Ibu. Ini kita ubah dulu. Nah, namanya ini harus persis Bapak Ibu. Respon, tidak boleh yang lainnya. Termasuk kemarin ada kejadian ini ada spasi, tidak mau dia, harus persis. Respon, kita cek di sheet kode, kemudian kita enter ini. Kita enter juga ya. Nah, ini sudah jadi langkahnya sudah selesai, hanya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Kita akan coba satu pertanyaan. Kita akan mencoba mengisi, misalkan namanya Pak Ben, namanya misalkan nama saya saja ya, nama saya. Nah, di sini saya kodenya W. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan di sini yang akan menjadi acuan adalah kode. Jadi misalkan saya namanya Wartam tapi kodenya misalkan S, maka datanya akan masuk ke Bukarwiti begitu. Jadi jangan sampai salah. Kode kita pilih W, misalkan kegiatannya sesuaikan, misalkan lihat video atau apalah, misalkan saya pelatihan mandiri. Nah, di sini akan ada modul-modul yang ada, kita pilih misalkan model M11, kita pilih berikutnya. Nah, di sini minta bukti untuk dikirim ya, tambahkan file, saya ambil sembarang. Jadi file ini adalah file bukti dari teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu. Contoh misalkan dia sudah melihat video, berarti buktinya Pak, bukti dia sudah melihat video berupa screenshot ya, ini. Saya misalkan contoh saja, ini sudah mengerjakan pelatihan, kemudian diupload. Nah, selanjutnya hal baru yang dipahami, misalkan ini. Nah ini kalau kurang dari ini ada keterangan jumlah karakter minimal 50. Baik, ini hanya sekedar contoh ya. Ini hanya sekedar contoh. Ternyata masih kurang kalimat katanya gitu. Ini hanya sekedar contoh untuk bisa mengirim data. Tetap kurang ya, karakter kurang dari 50. Saya beri, nah sudah, ternyata ini cukup. Kita kirim, kita lihat di sini. Nah, sudah berjalan. Sekarang tanggal 16, kita lihat di rekapnya tanggal 16 ini
masuk ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengubah tanggalnya ini memang di contoh dari saya tanggal 5 ini tinggal diubah. Misalkan mau mulai tanggal berapa, 15 ya, tinggal diubah ini menjadi 15 ya. Ini otomatis ke belakang menyesuaikan ya, akan berpindah. Nah, untuk bulan ini diatur Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan kurang pas. Di sini kok April ada bulan Mei disesuaikan. Caranya tinggal ini merge-nya diklik, kemudian diatur menyesuaikan. Ini ketika tanggalnya diubah. Gitu. Kemudian hal yang lain yang perlu perhatikan, sekali lagi ini kuncinya adalah bukan nama tapi kode. Contoh ini di responnya namanya saya. Sekarang misalkan ini kode guru ini, walaupun saya ngisi nama saya tapi kodenya akan saya ubah. Misalkan kodenya menjadi O, maka akan lari ke Pak Hari. Kita coba, kita ganti O. Nah ini jadi miliknya Pak Hari. Maka perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing, bahwasanya sekali lagi antara nama dan kode itu harus betul-betul sama. Itulah sebabnya ketika di Google Form ini ada gambar kode guru, supaya kalau mereka lupa nggak usah tanya-tanya. Itu. Kemudian bagaimana misalkan seseorang ngirim data yang sama di hari yang sama ya, di hari yang sama. Contoh saja syaratnya orangnya yang sama. Ini saya kembalikan dulu Bapak Ibu. Ini tadi nama saya, berarti kodenya adalah W. Nah, saya akan coba kirim kembali atas nama saya. Misalkan pelatihan mandiri tadi M11, sekarang M12. Berikutnya bukti kegiatannya. Tadi aja upload. Ininya tadi kita kirim. Ya, ini sudah masuk ya. Ini kan modulnya beda. Kita lihat di rekap tidak muncul. Karena apa? Ini dikirim pada tanggal yang sama. Bagaimana kalau kejadian seperti ini? Tinggal diubah saja. Misalkan yang benar yang mana? Misalkan ini harusnya tanggal 15. Ini tinggal kita ubah menjadi tanggal 15. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul tanggal 15 dan 16. Jadi kuncinya memang hanya di tanggal. Dan bisa juga kita tanpa upload pun, kita ini tinggal misalkan di copy begitu. Misalkan ini tanpa mengisi form pun kita bisa. Ini saya copy. Saya akan isi sebanyak 5. Ini tanggalnya saya ubah. Ini tanggal 17. Ini tanggal 18. Tanggal 19. Kita lihat di rekapannya sudah berubah. Nah, kodenya OM tinggal diubah. M12 ini M13. Nah, kita lihat sudah terisi. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak muncul, pengaturannya ada di respon. Kemudian demi keamanan, karena di sini ada kolaborator pengawas, sebaiknya sheet kode ini di hidden.
hidden, disembunyikan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, karena ini termasuk kunci, kita hidden. Begitu. Ini untuk cara pengisian. Kemudian ketika menghapus, tolong jangan hanya seperti ini dihapus Bapak Ibu, tapi sebaiknya gunakan hapus baris. Hapus baris di sini otomatis akan hilang. Begitu, saya kira Bapak Ibu tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat link. Dan kemarin sebenarnya di grup sudah ada yang share, namun ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, mungkin di sini akan saya ulang kembali. Jadi membagi yang diminta adalah bagikan ini ke publikasikan ke web. Jadi saya ulangi caranya, klik file, bagikan, publikasi ke web. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu yang akan dibagikan adalah sheet recap dan progress. Kita copy ininya, ID dari sheet ini. Ini adalah untuk sheet recap, sedangkan untuk progress kita copy. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara share-nya, karena ada beberapa pertanyaan terkait ini. Kita publikasikan ke web. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah ya, yang sudah pernah, nanti di bawah di sini ada dihentikan dulu saja. Mungkin ikuti tutorial ini. Selanjutnya kita pilih, jangan seluruh dokumen, misalkan rekap, kita publikasikan. Linknya ini kita copy. Ini adalah link untuk rekap. Nah, untuk menampilkan dua sheet, sudah banyak keterangannya, kita tambahkan yang progress ini. Karena ini ada dua sheet, maka single kita ubah menjadi double. Ya, ini link ini. Nah, sebelum kita share, perlu perhatikan di sini pengaturannya. Jadi jangan lupa di sini rekap, di sini rekap, maka nanti yang terpublikasikan hanya satu, walaupun di sini sudah double. Maka di sini perlu diperhatikan, diklik ini konten yang kita kecilkan. Nah, di sini yang dicentang bukan hanya rekap, tapi progresnya juga perlu dicentang. Nah, ini jadi posisinya harus seperti ini. Di sini boleh rekap, boleh progres. Yang jelas di sininya rekap, di sini harus rekap dan progres. Kalau di sininya seluruh dokumen, seperti sampaikan kemarin, ketika sheetnya di hidden tidak nampak, tapi begitu dimunculkan akan nampak di yang lihat. Ya, ini kita tutup, kita coba share link tadi itu. Nah, ini sudah muncul dua sheet. Insya Allah kalau kita lihat di sini kan respon ada, tapi di sini tidak muncul. Nah, itu cara membagikannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Namun kalaupun nanti misalkan masih ada permasalahan, silahkan solusinya jadikan saya sebagai kontributor ya, artinya saya diberi akses untuk bisa mengedit data sehingga saya bisa membenarkan manakala ada hal yang belum pas. Tapi insya Allah kalau video ini dipahami dengan baik, apa yang dimaukan dari aplikasi sederhana yang saya buat ini bisa ditangkap. Silahkan Bapak Ibu berkreasi, tidak masalah, tapi dengan catatan Bapak Ibu sudah paham alurnya.
ya. Jadi tolong kalau sudah jadi seperti tadi, ini jangan diapa-apakan yang bagian bawah ini. Jadi kalau sudah jadi seluruhnya ini jangan diganti-ganti, termasuk di setelan pun demikian, sebaiknya jangan diapa-apakan. Yang bisa dilakukan adalah ini, mengubah deskripsi formulir, boleh, artinya tidak masalah, tapi ketika sudah masuk ke bagian pertanyaan tolong jangan. Termasuk misalkan ini Bapak Ibu hapus, kemudian ini walaupun ini nantinya sama, tapi di Google Spreadsheet-nya akan berubah. Itu. Tapi ketika mengubah jenis saja nggak masalah. Jadi jenis yang tadi ini drop down menjadi pilihan ganda dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Itu aja. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk, maka saya akan coba buatkan video tutorial awal yang semoga saja dengan adanya video ini beberapa pertanyaan bisa terjawab. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buka server browser maksud saya. Kemudian seperti sudah disampaikan dulu, buat sebuah folder bernama server kurikulum merdeka yang di dalamnya ada file nama guru. Selanjutnya kita buka tab baru, kemudian kita buka Gmail, kita tunggu. Nah, di sini ada dua file kiriman dari saya bernama update master aplikasi monitoring. Sebenarnya file ini sama dengan yang dulu, cuma untuk menghindari salah copy dan lain sebagainya, maka saya beri tambahan kata update ini untuk membedakan saja nama filenya. Baik, langkah pertama kita buka kedua-duanya, baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Kemudian kita buka yang Google Sheet. Kemudian untuk email ini kita tutup. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kita setting dulu Google Formulirnya. Jadi secara default setiap kita membuat Google Form otomatis akan dibuatkan spreadsheet baru. Nah, di sini ada dua file, yaitu file update master aplikasi monitoring IKM berbentuk Google Form dan satunya adalah berbentuk spreadsheet. Jadi dua file ini harus dihubungkan. Bagaimana caranya nanti kita sampaikan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah Google Formulir ini sudah disetting sedemikian rupa dan nantinya akan terkoneksi dengan spreadsheet ini. Nah, setelah menerima kiriman ini, jangan lupa langkah pertama adalah lakukan penyalinan baik Google Formulir maupun Google Sheet-nya. Nah, pengalaman kemarin banyak yang belum di copy langsung melakukan pengeditan, sehingga file yang ada di saya pun ikut berubah karena ini langkah membuat salinan terlupakan. Nah, untuk membuat salinan Google Form, barangkali ada yang belum tahu caranya, kita klik titik 3 ini,
kemudian buat salinan, kemudian kita beri nama, misalkan nama sekolah, penamaan ini bebas, SMP 4 Majenang. Kemudian jangan lupa ini diletakkan di folder server kurikulum merdeka. Kita pilih, kalau sudah oke, kita klik buat salinan. Ya, baik, setelah tersalin, file aslinya kita tutup. Kemudian yang spreadsheet juga demikian, disalin dengan cara sedikit berbeda. Klik file, buat salinan, kemudian kita beri nama, untuk penamaan ini bebas Bapak Ibu. Kita pilih buat salinan. Sama setelah ini file salinan jadi, yang aslinya kita tutup. Ya, sehingga di sini akan ada 3 tab. Ini Google Drive. Kalau kita refresh, ya sudah ada 2 file baru yang baru kita salin. Untuk selanjutnya kita akan setting 2 file ini. Satu hal yang perlu dipahami bahwasanya sekali lagi 2 file ini akan kita hubungkan, sehingga nanti setelah ini jadi, mohon untuk tidak diotak-atik karena perubahan pada Google Form akan berpengaruh terhadap Google Spreadsheet. Kemarin ada kejadian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nyoba-nyoba di setelan ini, setelannya ini dijadikan kuis. Akibatnya apa? Yang tadinya sudah jalan akhirnya menjadi error. Karena apa? Karena hanya klik saja. Ini jadi setelan ini jadikannya sebagai kuis. Ini sebuah pengalaman. Sekali lagi, tolong setelah settingan ini jadi, Google Formulir jangan diapa-apakan. Nah, beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan Google Formulir dan dengan adanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengubah gambar header ini? Caranya, bagi yang belum paham mungkin, di sini kita klik sesuaikan tema. Nah, kemudian ini ada tulisan gambar diupload, ini kita hapus. Kita hapus. Nah, kalau ingin menambahkan tinggal pilih gambar. Nah, terserah diunggah boleh. Sementara untuk contoh saya pilih di sini. Misalkan ini kita pilih. Ya, ini mungkin menjawab pertanyaan mereka yang menanyakan bagaimana cara mengubah header. Untuk selanjutnya, di kolom deskripsi ini boleh ditambahkan yang lain-lain. Jadi kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang berkreativitas cukup bagus. Jadi di deskripsi ini diberi keterangan link untuk membuka video dan seterusnya. Dipersilakan. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan di awal, tolong yang di dalam ini jangan diapa-apakan. Jadi contoh ini pertanyaan nama guru. Sebaiknya ini biarkan apa adanya. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah paham, sehingga ketika ada mungkin di spreadsheet-nya menjadi tidak terbaca, paham cara menyelesaikannya. Nah, untuk nama guru ini seperti disampaikan di awal, ini namanya jangan mengetik sendiri, maka dia harus pilihan. Tentu saja pilihan yang tepat adalah
drop down. Nah, di mana nama-nama guru ini? Kita buka ini. Misalkan ini contoh nama guru di SMP 4. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang di spreadsheet di sheet recap. Jadi biar sekaligus saya buka. Nah, ini namanya kita copy. Ini contoh untuk namanya kita paste di sini. Kemudian di sini juga kita pastikan. Dan untuk kodenya ini sudah betul. Dan di sini Bapak Ibu, ini contoh untuk gambarnya boleh dikreasi, atau mungkin kalau gurunya hanya sedikit tidak perlu gambar ya tidak masalah. Nah, untuk mengubah gambarnya kita klik ini, kemudian klik di luar yang terseleksi ini, kita klik sehingga akan muncul titik 3 ini. Kita pilih, kemudian ubah, kita cari filenya. Kebetulan saya sudah mencoba, ini nama guru SMP 4, jadi bentuknya harus gambar. Ya. Ini disesuaikan ukurannya, disesuaikan, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, sudah. Ini sekarang tinggal kode guru. Kode guru yang mana? Yang ini. Ini kebetulan sudah ABCD ya ini. Nanti kalau berikutnya monggo ditambahkan. Dan catatan untuk nama ini tolong diurutkan sesuai abjad. Jadi ABCD dan seterusnya. Ini kita copy. Kemudian kode guru ini yang awalnya jawaban singkat kita ubah juga menjadi drop down. Sudah. Nah, ke bawahnya ini sudah saya setting, jadi tidak usah diapa-apakan, yang ini biarkan. Kita langsung ke bagian akhir, yaitu ke bagian bukti kegiatan. Di sini bukti kegiatan masih berupa jawaban singkat, kita ubah menjadi upload file, pilih lanjutkan. Ya, untuk ini kalau mau yang belum tinggal diatur, validasi jawabannya, karakternya misalkan 50. Nanti kalau kurang bisa diberi pesan. Ya, jumlah karakter minimal 50. Dan yang ini juga sama. Ya, hanya itu saja. Berarti penyetingan di Google Formulir selesai. Selanjutnya untuk Google Sheet-nya, tadi hanya nama dan kode saja yang perlu diubah. Kemudian nama sekolah disesuaikan. Kemudian yang lainnya, jumlah baris ini disesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang hanya contoh di sini hanya sampai ini, yang di bawahnya dihapus saja Bapak Ibu. Ini dihapus. Ya, sudah. Kemudian yang lainnya kita lihat di progress. Ya, sudah berubah. Nah, ini juga sama. Kalau tidak diperlukan dihapus saja. Langkah ini tidak harus Bapak Ibu, cuma disarankan seperti saja. Baik, berarti langkah berikutnya adalah menghubungkan antara Google Formulir dan Google Sheet-nya. Caranya kita pilih jawaban, kemudian pilih titik 3 ini, pilih tujuan jawaban,
kita jangan buat spreadsheet baru nih, pilih spreadsheet yang ada, kita pilih ini, kemudian kita pilih file ini. Kalau sudah, kita cek. Di sini pasti akan muncul sheet baru. Nah, tergantung ini, tidak harus selalu form responses 2. Tergantung berapa kali kita menautkan. Nah, di sini yang penting adalah pertama, ini sheet respon ini harus dihapus. Namun sebelum dihapus, kita cek di sel L1. Di sini ada sebuah formula. Nah, formula ini kita copy dulu. Kemudian kita copy ke notepad dulu ya. Nah, setelah ini kita lari ke form respon, sama di sel yang sama, yaitu di L1, kita kopikan formula tadi. Ya, muncul kegiatan. Nah, muncul kegiatan ini dari mana? Ini di sini. Jadi kalau ingin huruf kecil tinggal diganti saja ini. Kegiatan. Ya, itu saya kira bisa dipahami. Berikutnya adalah kita mengubah form respon ini menjadi sheet bernama respon. Nah, yang ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini akan berakibat pada sheet kode. Nah, ini menjadi ref, tidak masalah Bapak Ibu. Ini kita ubah dulu. Nah, namanya ini harus persis Bapak Ibu. Respon, tidak boleh yang lainnya. Termasuk kemarin ada kejadian ini ada spasi, tidak mau dia, harus persis. Respon, kita cek di sheet kode, kemudian kita enter ini. Kita enter. Kita enter juga. Ya, nah ini sudah jadi. Jadi langkahnya sudah selesai, hanya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Kita akan coba satu pertanyaan. Kita akan mencoba mengisi. Misalkan namanya Pak Bente, namanya misalkan nama saya saja. Ya, nama saya. Nah, di sini saya kodenya W. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, di sini yang akan menjadi acuan adalah kode. Jadi misalkan saya namanya Wartam tapi kodenya misalkan S, maka datanya akan masuk ke Bukarwiti begitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Kode kita pilih W, misalkan kegiatannya sesuaikan, misalkan lihat video atau apalah. Misalkan saya pelatihan mandiri. Nah, di sini akan ada modul-modul yang ada, kita pilih misalkan modul M11. Kita pilih berikutnya. Nah, di sini minta bukti untuk dikirim ya. Tambahkan file. Saya ambil sembarang. Jadi file ini adalah file bukti dari teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu. Contoh misalkan dia sudah melihat video, berarti buktinya Pak, bukti dia sudah melihat video berupa screenshot ya, ini. Saya misalkan contoh saja, ini sudah mengerjakan pelatihan, kemudian diupload. Nah, selanjutnya hal baru yang dipahami, misalkan ini. Nah ini kalau kurang dari ini ada keterangan jumlah karakter minimal 50. Baik, ini hanya sekedar contoh ya. Ini hanya sekedar contoh. Ternyata masih kurang katanya gitu. Ini hanya sekedar contoh untuk
bisa mengirim data. Tetap kurang ya, karakter kurang dari 50. Saya beri, nah sudah, ternyata ini cukup. Kita kirim, kita lihat di sini. Nah, sudah berjalan. Sekarang tanggal 16, kita lihat di rekapnya, tanggal 16 ini masuk ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengubah tanggalnya ini memang di contoh dari saya tanggal 5 ini tinggal diubah. Misalkan mau mulai tanggal berapa, 15 ya, tinggal diubah ini menjadi 15 ya. Ini otomatis ke belakang menyesuaikan ya, akan berpindah. Nah, untuk bulan ini diatur Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan kurang pas. Di sini kok April ada bulan Mei, disesuaikan. Caranya tinggal ini merge-nya diklik, kemudian diatur menyesuaikan. Ini ketika tanggalnya diubah. Gitu. Kemudian hal yang lain yang perlu perhatikan, sekali lagi ini kuncinya adalah bukan nama tapi kode. Contoh ini di responnya namanya saya. Sekarang misalkan ini kode guru ini, walaupun saya ngisi nama saya tapi kodenya akan saya ubah. Misalkan kodenya menjadi O, maka akan lari ke Pak Hari. Kita coba, kita ganti O. Nah ini jadi miliknya Pak Hari. Maka perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing, bahwasanya sekali lagi antara nama dan kode itu harus betul-betul sama. Itulah sebabnya ketika di Google Form ini ada gambar kode guru, supaya kalau mereka lupa nggak usah tanya-tanya. Itu. Kemudian bagaimana misalkan seseorang ngirim data yang sama di hari yang sama ya, di hari yang sama. Contoh saja, syaratnya orang yang sama. Ini saya kembalikan dulu Bapak Ibu. Ini tadi nama saya, berarti kodenya adalah W. Nah, saya akan coba kirim kembali atas nama saya. Misalkan pelatihan mandiri, tadi M11, sekarang M12. Berikutnya bukti kegiatannya. Pilih aja, upload. Ininya tadi kita kirim ya. Ini sudah masuk ya. Ini kan modulnya beda. Kita lihat di rekap, tidak muncul. Karena apa? Ini dikirim pada tanggal yang sama. Bagaimana kalau kejadian seperti ini? Tinggal diubah saja. Misalkan yang benar yang mana? Misalkan ini harusnya tanggal 15, ini tinggal kita ubah menjadi tanggal 15. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul tanggal 15 dan 16. Jadi kuncinya memang hanya di tanggal. Dan bisa juga kita tanpa upload pun, kita ini tinggal misalkan di copy begitu. Misalkan ini tanpa mengisi form pun kita bisa. Ini saya copy. Saya akan mengisi sebanyak 5. Ini tanggalnya saya ubah. Ini tanggal 17. Ini tanggal
tanggal 19. Kita lihat di rekapannya sudah berubah. Nah, kodenya OM1 tinggal diubah. M12 ini M13. Nah, kita lihat sudah terisi. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak muncul, pengaturannya ada di respon. Kemudian demi keamanan, karena di sini ada kolaborator pengawas, sebaiknya sheet kode ini hidden, disembunyikan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, karena ini termasuk kunci, kita hidden. Begitu. Ini untuk cara pengisian. Kemudian ketika menghapus, tolong jangan hanya seperti ini dihapus Bapak Ibu, tapi sebaiknya gunakan hapus baris. Hapus baris di sini otomatis akan hilang. Begitu, saya kira Bapak Ibu tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat link. Dan kemarin sebenarnya di grup sudah ada yang share, namun ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, mungkin di sini akan saya ulang kembali. Jadi membagi yang diminta adalah bagikan ini ke publikasikan ke web. Jadi saya ulangi caranya, klik file, bagikan, publikasi ke web. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu yang akan dibagikan adalah sheet rekap dan progres. Kita copy ininya, ID dari sheet ini. Ini adalah untuk sheet rekap, sedangkan untuk progres kita copy. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara share-nya, karena ada beberapa pertanyaan terkait ini. Kita publikasikan ke web. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah ya, nanti di bawah di sini ada dihentikan dulu saja. Mungkin ikuti tutorial ini. Selanjutnya kita pilih, jangan seluruh dokumen, misalkan rekap, kita publikasikan. Linknya ini kita copy. Ini adalah link untuk rekap. Nah, untuk menampilkan dua sheet, sudah banyak keterangannya, kita tambahkan yang progres ini. Karena ini ada dua sheet, maka single kita ubah menjadi double. Ya, ini link ini. Nah, sebelum kita share perlu perhatikan di sini pengaturannya. Jadi jangan lupa di sini rekap, maka nanti yang terpublikasikan hanya satu, walaupun di sini sudah double. Maka di sini perlu diperhatikan, diklik ini konten yang kita kecilkan. Nah, di sini yang dicentang bukan hanya rekap, tapi progresnya juga perlu dicentang. Nah, ini jadi posisinya harus seperti ini. Di sini boleh rekap, boleh progres. Yang jelas di sininya rekap, di sini harus rekap dan progres. Kalau di sininya seluruh dokumen, seperti sampaikan kemarin, ketika sheetnya di hidden tidak nampak, tapi begitu dimunculkan akan nampak di yang lihat. Ya, ini kita tutup. Kita coba share link tadi itu. Nah, ini sudah muncul dua sheet. Insya Allah kalau kita lihat di sini kan respon ada, tapi di sini tidak muncul. Nah, itu cara membagikannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga saja bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Namun kalaupun nanti misalkan masih ada permasalahan, silahkan solusinya jadikan saya sebagai kontributor ya, artinya saya diberi akses untuk bisa mengedit data sehingga saya bisa membenarkan manakala ada hal yang belum pas. Tapi insya Allah kalau video ini dipahami dengan baik, apa yang dimaukan dari aplikasi sederhana yang saya buat ini bisa ditangkap. Silahkan Bapak Ibu berkreasi, tidak masalah, tapi dengan catatan Bapak Ibu sudah paham alurnya ya. Jadi tolong kalau sudah jadi seperti tadi, ini jangan diapa-apakan yang bagian bawah ini. Jadi kalau sudah jadi seluruhnya ini jangan diganti-ganti, termasuk di setelan pun demikian, sebaiknya jangan diapa-apakan. Yang bisa dilakukan adalah ini, mengubah deskripsi formulir boleh, artinya tidak masalah, tapi ketika sudah masuk ke bagian pertanyaan tolong jangan. Termasuk misalkan ini Bapak Ibu hapus, kemudian ini kan, walaupun ini nantinya sama, tapi di Google Spreadsheet-nya akan berubah. Itu. Tapi ketika mengubah jenis saja nggak masalah. Jadi jenisnya tadi ini drop down menjadi pilihan ganda dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Itu aja. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.